Sebagai manusia, sudah menjadi kewajiban untuk bekerja. Tanpa bekerja, tidak mungkin seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam bekerja memang tidak memandang usia, baik usia muda maupun usia tua. Bekerja sudah menjadi kebutuhan untuk mencapai hajat dan kebahagiaan di dunia. Usia seseorang tak membatasinya untuk selalu bekerja keras. Bu Darini adalah seorang penjual makanan keliling yang berusia 65 tahun. Hidup bersama anak perempuan dan cucunya dan tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah Kepanjen, Sudiro Prajan. Nama saya Ibu Darini. Rumah saya Kepanjen, RT 2, RW 6, Sudiro Prajan. Saya jualan dulu mangkal di Balong, jualan gado-gado, lotek, bakmi acar. Habis itu saya jualannya rodok nggak pakai bagus. Terus ini saya jualan ini baru 5 tahun. Jualan keliling itu baru 5 tahun. Habis itu saya keliling, terus kalau mangkal saya di pasar besar, pasar buah sebelah barat. Jualannya ini ada ketan ragi, ini ketan tempe, ada lagi ini bakmi acar, terus ini lauknya ada sosis, ada martabak ya, ini tahu goreng sama bakwan, ini nasi kucing sama nasi oseng-oseng. Pagi itu, Bu Darini sudah menyiapkan dagangannya untuk dijual keliling dari kampung ke kampung. Aneka makanan yang sudah dimasaknya sejak pagi hari sudah siap tersaji dalam wadah dan siap untuk dibungkus. Makanan ini mulai dari ketan ragi, gorengan, tahu bacem, bakmi acar, sosis, martabak, bihun hingga nasi bungkus. Ibu Darini bercerita, 20 tahun lalu, ia sudah berjualan mangkal di daerah Balong dengan menjajakan lotek dan gado-gado. Alasannya aku jualan ini daripada nganggur di rumah, saya lebih baik kerja ini, keliling. Dah gitu aja. Gue kesibukan saya lah. Mulai keluar jualan itu saya kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 11, kadang-kadang pulangnya ya jam 2, jam 3. Masaknya saya jam 4 pagi, kadang-kadang jam 3 udah bangun, tidak bisa tidur, langsung aku masak. Rumah sini tinggalnya sama anak 1 sama cucu 1. Ya kadang-kadang ada sepi, kadang-kadang rame. Kalau rame keluar jam 11, jam 12, setengah 1 udah pulang. Kalau sepi ya sampai setengah 4 gitu. Jalan kaki terus ke pasar besar, pasar Doksari, udah itu tok. Tujuannya pasar besar sama Doksari udah cukup. Kelilingnya keliling kampung sini, terus mangkalnya itu pasar besar. Sudah 4 tahun ini, Bu Darini ditinggal suaminya menghadap Sang Ilahi. Mau tidak mau, ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sepeninggal suaminya, Bu Darini tidak lagi berjualan lotek dan gado-gado. Lantas ia memutuskan untuk berjualan keliling. Sudah 3 tahun ini, Bu Darini kelilingan berjalan kaki menjajakan aneka makanan tradisional. Dimulai dari pukul 10 pagi, ia berkeliling di kampung Kepanjen Balong hingga di daerah Pasar Gede. Panasnya terik matahari tak menjadikan Bu Darini lelah. Ia tetap semangat melangkahkan kaki untuk menjemput rezeki. Capek ya pasti ada, tapi aku minum jamu. Paling saya minum itu
pegelino atau cabai puyang, jamu tradisi itu saya minumnya. Nah itu habis itu nanti bangun tidur awalnya dah enteng semua. Pokoknya aku habis jualan langsung aku mandi resik dah enteng. Motivasinya ya gimana ya? Ya pokoknya penting saya bisa jualan, bisa buat bayar listrik gitu aja. Udah sak cukupnya kebutuhan saya. Ya mudah-mudahan cukup terus, enggak punya utang. Kalau punya utang takut aku. Nek ra ketang sithik ya pasti ada. Saya jujur Mas, enggak mau lika-liku. Aku enggak suka lika-liku. Setibanya di pasar gede, dagangannya diletakkan di sebuah bangku sembari ditata dan menunggu para pembeli yang datang. Rasa capek dan letih pasti ada di setiap orang karena sudah bekerja keras seharian. Begitu pula yang dialami oleh Ibu Darini. Akan tetapi ia tak pernah mengeluh. Untuk mengobati rasa capeknya, Bu Darini biasanya meminum jamu tradisional. Di pagi harinya badan sudah terasa bugar kembali dan bisa menjalani aktivitasnya untuk berjualan nasi dan lauk pauk. Hasil jualan tuh aku gini Mas, ini aku dapat uang, terus udah belanja komplit, ya toh, udah belanja komplit, terus nanti ada sisanya berapa? Sisanya cuma 40, apa 35, apa 50, gitu udah tabung. Nanti ada kebutuhan apa kan bisa tak ambil. Pada jualan sepi, dagangan mesti banyak kan, mesti aku toh. Lah itu nanti tak ambil, tak buat tambahan belanja itu. Ya sedih lah, tak kasih no orang-orang sing pinggir jalan gitu. Tak kasih sing orang minta itu tak dum-dumke sama itu semua. Ya ada bakmi acar kayak ada apalah sisanya apa gitu tak dum-dumke gitu. Tak gratiske total. Ndak aku tak minta uang ndak. Mesti banyak. Kenapa kalau tak kasih ke orang daripada besok busuk. Aku ndak mau, langsung tak kasih. Saya bagi-bagi makanan itu ya. Terus ya besok pagine itu saya berangkat jam 10. Jam 11 sudah pulang. Itu alhamdulillah aku suka banget itu, udah seneng banget. Ya kadang-kadang aku ya sore gitu kadang-kadang bungkus nasi, pakai minuman, nanti tak kasih no orang-orang itu. Raketang 10 bungkus sama teh 10 bungkus itu tak kasih no gitu. Dalam berjualan, terlebih makanan siap saji, pasti ada resikonya. Jika makanan tersebut tidak laku dalam sehari, tak jarang jika makanan masih bersisa banyak. Biasanya makanan ini dibagikan secara cuma-cuma kepada orang-orang sekitar yang tidak mampu. Ia percaya, meski hanya dengan bersodakoh makanan, suatu saat akan diberikan rezeki yang berlebih. Itu waktu itu jualan masih penuh, delalah tidak punya uang, ya toh. Wah aku ya itu bingung banget itu, bingung tenang. Ini mau kerja apa? Kalau setiap hari kerja, kalau di rumah rasanya nggak enak. Nah itu ya, aku mau tidak mau harus cari pinjaman. Yang tak pinjam ya kakak saya sendiri gitu, dikasih buat jualan. Nah kalau ndak sepi ya itu ya ndak kerep lah, sing penting saya belanja, saya jualan. Menjalani profesi sebagai pedagang makanan kelilingan dibutuhkan kesabaran dan keuletan. Itulah yang dialami Bu Darini. Pendapatannya dari hasil berjualan hanya cukup untuk tambal sulam kebutuhan sehari-hari. Sementara rumah yang ditempatinya kurang layak, genteng rumahnya banyak yang rusak dan butuh perbaikan.
jualan paribasane ini saya punya uang saya nabung tak nggo menai rumah ini. Kalau hujan, wah banjir, delojok itu. Lah dulu pernah minta bantuan sama itu belum belum bisa. Bantuan yang orang-orang minta bantuan rumah dari bangun itu belum bisa. Terus ini tinggalan orang tua, sulit. Bekerja pada hakikatnya bukan sekedar sebagai alat pengais rezeki, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Bekerja itu bukan untuk mencari rezeki, akan tetapi itu merupakan sunatullah, fitrah manusia. Sebab rezeki itu sebenarnya sudah ada dan beriringan dengan hidup manusia. Dan yang terpenting adalah syukurilah rezeki yang ada, yang dimiliki, dan gunakanlah untuk bekerja dengan halal. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Kepanjen, tepatnya di daerah Balong. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman Ibu Darini. Beliau seorang ibu di dalam keluarga menggantikan peran suami yang telah meninggal. Bagaimana kondisi keluarganya, saksikan yang satu ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ini? Sehat. Ya, asmanipun panjenengan? Ibu Darini. Ibu Darini. Ibu Darini. Ya, alhamdulillah saged ketemu panjenengan ya. Sehat panjenengan sekeluarga. Nggih. Ibu Darini, kalau boleh berbagi dengan kami, panjenengan di sini tinggal bersama siapa saja? Sama putra. Putra ini satu, anak. sama cucu satu. Ya, anak satu, cucu satu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu suami panjenengan? Sampun sedo. Oh, konseto. Sudah meninggal. Sudah meninggal 4 tahun Januari seumur ini. 4 tahun yang lalu. Iya, 4 tahun Januari ini. Oh Januari kemarin itu 4 tahun ya? Ya. Ketepatan 4 tahun. Ya. Kenapa Ibu kalau boleh tahu Bapak sakit atau? Sakit. Sakit. Iya. Sakit apa? Kena tumor sih. Oh itu. Tapi sempat ini apa dirawat ya Bu ya? Ya. Sempat dirawat. Udah 1,5 tahun sakitnya bapak itu. Oh sudah 1,5 tahun. Iya ya. Terus meninggal. Sempat tindakan atau? Gimana? Sempat tindakan operasi nopo? Enggak. Oh enggak. Tapi tetap di terapi aja ya Bu ya. Bapak periksa-periksa ya. Iya. Periksa rutin itu tiap 1 bulan waktu di Sinar itu 1 bulan penuh. Hampir setengah tahun aku istirahat, bapak enggak ada itu. Rasanya masih masih teringat ya Ibu, yang namanya suami pasti ya Bu ya. Lalu setelah itu anak bilang sama saya kalau Ibu mau jualan enggak gitu. Kamu jualan aku. Timbang aku nang omah, aku nak ngalamun terus sih malah susah. Saya bilang gitu kan. Ada kesibukan ya. Terus anak-anak ngasih modal lah. Alhamdulillah. Ngasih modal buat jualan itu. Aku jualan sampai sekarang. Ya, tetap disupport sama anak-anak ya Bu, putra-putri panjenengan ya. Lalu Ibu jualan apa kalau boleh tahu? Ya jualan keliling. Oh ini nanti aku bungkusi ya toh, terus tak keliling ke di kampung-kampung. Terus nanti mangkalnya di pasar besar. Sampai pasar besar. Sampai sore. Oh Ibu juga keliling juga, tapi mangkalnya di pasar besar. Terus mangkalnya di pasar besar. Ya, ini keliling kampung sini Ibu? dulu. Lengganan itu. Ya, betul. Terus ke pasar besar. Warga sekitar dulu ya Ibu ya. Dan Ibu juga ini apa? Ini sudah lama atau baru? Ini jualan. Ya, sudah lama atau Ibu? Ya jualan ini udah lama. Sudah lama. Ya bapak ndak ada itu langsung aku jualan ini. Tapi sebelumnya aku udah dulu udah pernah jualan apa saja udah pernah. Tapi Ibu punya inisiatif seperti ini luar biasa sekali. Ya. Tapi semoga berkah ya lancar Ibu. Ya inilah. Ya betul. Aku jualan keliling betul Ibu. Ini telaten sekali ini. Iya. Apa yang
masaknya dari jam berapa Iya. kalau boleh tahu? Ibu? Bangun jam 3. Masya Allah, jam 3. Ya. Jam 3 terus Langsung mulai masak. aktivitas ya Bu ya? Langsung aku masak itu. Ibu keluar rumah jam berapa Ibu? Gimana? Keluar dari rumah. Keluar dari rumah jualan Ya. itu. Ya kadang-kadang sok Laisa bangun pagi, sok kadang-kadang jam 10 udah keluar. Ya. Kadang-kadang jam 11 keluar. Ibu keluar jalan kaki atau ada transportasi apa? Enggak, Enggak. jalan kaki. Dari sini sampai pasar besar? Ya, pasar besar. Mangkalis itu sampai habis Hampir sore habis. ya setengah 4, jam 3. Nah aku mau keliling, nggak mangkal ke pasar besar gitu, mau keliling paling jam 1 udah pulang. Ya, pernah nggak suatu hari Ibu perdagangan mungkin jarang pembelinya? Ya ada. Ada. Kadang-kadang bawa itu penuh ya, keranjang 2 itu penuh. Cuma nasi 20 gitu ya. Cuma kelong 5 sampai sore. Aduh, bisa kayak banget ya. Bilang gitu. Wah, sesuk sing tak nggo blonjo apa, aku gitu kan. Terus makanan-makanan itu kayak lauk-lauk itu kadang-kadang nggak masih nek tak bawa pulang, kok sing makan siapa? Aku ini pulang sama doa tak kasih orang-orang sing ngundak anu tuh tak kasih itu sampai habis. Nanti pamane ada masih 1 ketinggalan 1 tuh udah semua habis, masih 1 gitu ya. Bakmi acar kayak apa gado-gado kayak ketemu temen ini ya tak kasih. Lu kok mbok kasih ke aku? Ora apa, iki masih 1. Ibu bisa ringan seperti itu dalam bersedekah itu. Apa yang memotivasi Ibu semangat dalam bersedekah? Karena ketika dagangan Ibu ada ini apa yang belum laku, panjenengan keluarkan kan otomatis modal panjenengan mungkin nggak kembali atau mungkin keuntungan semakin berkurang. Kenapa Ibu kok ringan seperti itu? Itu saya dikasih sehat, nggak pernah sakit. Udah itu. Itu rezeki yang luar biasa. Ya, nah lain kali beberapa hari gitu rame terus lancar-lancar saja. Ibu yakin adanya sedekah akan diganti Allah dengan ini apa rezeki yang tidak diduga-duga ya Ibu ya. Tapi Ibu merasakan itu semua ya. Jadi bukan hanya mitos tapi itu memang asli, ndak mitos real, aku kalau mitos-mitos itu ndak. Benar-benar namanya sedekah pasti akan diganti yang terbaik pasti. Maaf, ini rumah ngontrak atau rumah ini? Iya. Rumahnya sendiri. Ini rumah orang tua. Oh gitu. Dipakai bareng-bareng ini semua sini situ. Ini saudara semua. Kakak-kakak ini adik. Ya, untuk ini apa keseharian maksudnya biaya-biaya hidup sehari-hari itu terpenuhi dengan jualannya Ibu. Ya jualan ini. Ya, alhamdulillah terpenuhi ya Ibu ya. Ya nanti kalau anak-anak gitu, anak-anak ini semua sama ya. Iya. Ya kalau aku ndak punya uang mau minta, aku takut. Ya nak aku nek anakku punya uang, kalau nggak ada kan malah dia pikiran susah. Betul. Jadi kalau Ibu kira-kira di rumah 3 hari jualan gini ya, aku libur 3 hari. Nanti anak tanya sama kakak, Ibu dodol pernah Mbak? Ibu prai telung dina, nek apa? Mbah takokno gitu. Nah, terus nanti anakku sini, apa Bu? Kesel, lah gitu. Kesel apa dodole sepi, gitu. Dua-duanya, ya gitulah. Terus nanti pulang kasih. Hati anak pasti kuat ya Bu ya. Apa yang ibunya rasakan pasti dirasakan oleh anaknya. Tapi luar biasa, putra panjenengan ini masih dekat dengan panjenengan walaupun beda kota ya Bu. Enggak, di sini semua di Banyuanyar satu. Oh ya masih di sini, Solo Raya sini Solo ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Walaupun seperti itu tapi nggak satu rumah tapi masih ingat ya Ibu ya. Untuk Ibu dari ini harapan Ibu ya untuk Ibu sendiri dan keluarga panjenengan, entah itu cucu atau mantu entah putri panjenengan, apa harapan Ibu? Ya senengnya orang tua ya, kepingin anaknya itu ya hidupnya jangan sampai rekoso banget gitu loh, jangan sampai susah banget gitu loh.
Dah aku minta itu tok karo sehat-sehat saja. Ini Jangan memang- diberi sakit. Memang Aku mulianya gitu. orang tua berharap anaknya lebih sukses dari Iya. orang tuanya. Ini mulianya orang tua Iya. luar biasa. Lalu untuk ini apa ibu sendiri, Ya. harapan ibu gimana? Maksudnya agar kerjaan lebih stabil kerjaannya. Ya kerjaannya ya ini ya aku ya stabil ya ini ya, Ya. bisa jual terus itu. Ya. Udah bisa jual terus itu udah aku suka. Udah. Istiqomah ya Bu ya. Terus Oke. sama itu yang penting saya dikasih kesehatan itu Ini aja. kesehatan, ya itu rezeki. Sehat itu perlu. Kami terima kasih Ibu. Ini ada sedikit rezeki dari Allah melalui TV 10. Karya asih dari TV 10, semoga bisa membantu meringankan di keluarga Ibu dari ini nggih. Jadi boleh taruh diki. Bismillah. Lalu ini ada beras nggih Bu. Nanti bisa keluarga panjenengan, dan mohon maaf Ibu, ini ada titipan dari Allah melalui TV 10. Insya Allah bisa bermanfaat nggih, meringankan di kebutuhan keluarga Ibu dari ini, semakin semangat, mudah-mudahan bisa nambah modal di dagangannya panjenengan, Ya, semakin semangat. Ya. Ini saya dikasih ini ya saya terima kasih sekali ya. Sami-sami. Saya cuma ngucapkan terima kasih Ya, aja. sami-sami Bu, sami-sami. Yang Semoga penting tambah berkah. semua sehat. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Mohon doanya Bu, untuk kami, Bu ya. Ya. Ibu, ini kami terima kasih. Kami mohon izin pamit. Insya Allah lain kesempatan boleh silaturahmi lagi, nggih. Boleh. Nggih, alhamdulillah. Yang penting Ibu semangat, sehat, putra putri panjenengan, cucu sehat, mantu sehat semuanya. Berkah semuanya insya Allah. nggih. Amin. Nggih, makaten Ibu. Pamit riyen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakikatnya rezeki bukan hanya harta, akan tetapi kesehatan yang Tuhan titipkan kepada kita itu adalah sebuah rezeki. Karena dalam menyempurnakan ibadah kepada Tuhan dan beraktivitas sehari-hari juga butuh yang namanya kesehatan. Sebagaimana dialami oleh keluarga Ibu Darini. Ibu Darini menggantikan peran suaminya yang telah meninggal, menggantikan mencari nafkah untuk memenuhi keluarga tercintanya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau menjalannya sehari-hari dengan penuh harap mendapat hasil rezeki yang barokah tentunya untuk keluarganya. Dan satu poinnya, beliau seorang yang dermawan, tidak takut miskin, tidak takut kehilangan harta. Dengan konsep bersedekah, maka dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik dan barokah. Cukup sekian bersama berbagi sama pada episode kali ini. Saksikan di episode selanjutnya hanya di TV 10.